Yang disebut kesehatan mental, kata Ibnu Sina itu kalau antara hayawaniyah dan insaniyah seimbang, saling mendukung, saling selaras, emosi dan pikiran saling selaras. Cuma kata Ibnu Sina, keselarasan di dalam itu harus dikomandoi oleh insaniyah, oleh yang rasional. Jadi akalnya harus menang, rasionalnya harus menang, ilmunya harus menang. Jadi jangan dibiarkan hayawanannya dominan atau vegetatifnya dominan. Apa ada Pak orang yang hayawanannya, kehewanannya lebih dominan? Ya ada, orang yang ambisi, emosional, segala cara ditempuh asal cita-citanya tercapai, itu hayawaniyahnya dominan. Tidak peduli aturan, tidak peduli norma, hayawaniyahnya dominan. Apa ada Pak orang yang vegetatifnya dominan? Ada. Kalau kalian tiap hari rebahan saja, makan, minum, terus bangun-bangun mikir, kapan ya aku kawin, kapan ya, nah itu berarti dominanmu vegetatif saja. Nah, kan sekarang banyak orang bilang, wah hari ini banyak generasi rebahan, itu berarti orientasimu vegetatif saja. Kata Ibnu Sina, daya yang di dalam ini ayo dikendalikan dengan akal yang sehat. Jadi dialah yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dialah yang bisa ngerem, dialah yang mampu mengendalikan. Akalnya jangan kalah, ilmunya jangan kalah. Cuma syaratnya tadi, akalnya harus jernih, pikirannya harus jernih. Ya kalau pikiranmu sudah kacau, ya sulit pikiran bisa mengendalikan. Kemudian ini yang tadi kita sebut psikosomatis ya. Jiwa mempengaruhi tubuh dan juga tubuh mempengaruhi jiwa. Emosi, pikiran, kondisi mental mempengaruhi jasmani kita. Kalau kita stres, cemas, kemudian perutnya mules, kepalanya pusing, tekanan darahnya naik, nah itu pengaruh jiwa terhadap tubuh. Makanya ada peribahasa, di dalam tubuh yang sehat ya terdapat jiwa yang sehat juga, mensana in corpore sano. Saya lupa itu dulu ada filosof yang punya teori itu. Sebaliknya juga begitu. Kalau kita tubuhnya tidak memadai, sedang capek, sedang lelah, sedang lapar, sedang lesu, ya tidak bisa berpikir. Jadi mekanisme yang di dalam tidak bisa. Baik, jadi ini sedikit uraian saja tentang hubungan antara jiwa dan tubuh. Kuncinya tetap ya, yang di dalam harus dikendalikan oleh pikiran kita. Pikiran kita yang kata Ibnu Sina begini, saya tadi ngutip quote menarik. Inna kuwatal fikri qadirotun ala ihdasil maroti wassifai minhu. Sesungguhnya kekuatan pikiran itu mampu melahirkan penyakit dan juga menyembuhkannya. Nah ini dasarnya pikiran, dasarnya akal tadi. Kalau pikiran kita positif-positif, kita lebih ceria, lebih segar, lebih sehat. Tapi begitu pikiran kita negatif-negatif, ya kita akan sakit. Jadi pikiran jadi kuncinya. Kalau teman-teman serba paranoid, mikirnya negatif terus, ya mungkin bisa sakit beneran. Ini saya kok berkeringat ya, sumuk ya, jangan-jangan jantungku bermasalah ini. Terus kamu gelisah mikir, padahal ya memang sumuk sejak tadi hujan nggak jadi-jadi. Tapi karena pikiranmu negatif, ya nanti lama-lama detak jantungmu meningkat, tekanan darahmu meningkat, ada pressure dari dalam, bisa sakit beneran.
Jadi pikiran, kata Ibnu Sina, qadirotun ala ihdasil marad, mampu melahirkan penyakit. Demikian juga dia bisa menjadi obat. Kadang-kadang kamu pusing-pusing sedikit, enggak apa-apa, pusing kayak gini biasa kok, masih bisa jalan. Tapi kalau pusing sedikit, wah ini jangan-jangan gejala stroke ini. Mungkin saya, itu sudah kamu enggak berani gerak, sudah jadi sakit beneran. Baik, maka kendalikan pikiranmu karena banyak penyakit yang muncul dari pikiran. Jadi masalah mental itu apa? Ada 3: cemas, depresi, stres. Kalian mungkin banyak yang, karena saya kapan itu baca berita, tingkat orang yang mengalami gejala kecemasan itu di Indonesia pesat sekali jumlahnya, peningkatannya. Kalian juga kan sering mencurhatkan overthinkingmu dan lain sebagainya. Itu gangguan kecemasan sebenarnya. Solusinya menarik, kata Ibnu Sina. Kalau untuk masalah mental yang itu isinya cemas, depresi, stres, lakukan terapi mental juga. Terapi mental itu isinya 3: logika, ilmu, dan filsafat. Ini menarik ya, terapinya malah isinya belajar semua. Wong lagi stres kok disuruh belajar, itu gimana? Maksudnya apa? Yang pertama, logika itu membantu kita berpikir jernih dan rasional. Misalnya kita cemas, kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan, cuma ya mengganggu kita tiap hari. Nah kalau pikiran kita jernih, kita bisa menegaskan, ngapain aku kok cemas, wong itu belum terjadi, masih besok, masih bisa ya, bisa tidak, kok aku sepanik itu sekarang. Ini pikiran yang bisa ngontrol kita seperti itu, logika. Jadi logika membantu kita berpikir jernih. Nah teman-teman boleh mulai latihan logika ya, latihan berpikir jernih dan rasional. Kemudian yang kedua, ilmu. Kenapa harus ilmu? Ilmu itu membantu kita memahami dunia. Seringkali yang membuat kita stres, depresi, cemas, itu kan situasi-situasi di sekeliling kita yang kita tidak paham. Kemarin waktu pandemi itu seluruh dunia belum terlalu paham tentang kerja dan mekanismenya virus COVID-19. Semuanya panik, banyak orang stres, banyak orang depresi. Tapi begitu diteliti kemudian tahu, oh ternyata virusnya ini, cirinya begini, kelemahannya ini. Ini kan ilmu. Begitu ngerti ilmunya, kita tenang sudah. Banyak kecemasan-kecemasan kita karena kita belum tahu. Jangankan yang besar-besar, belum tahu yang kecil-kecil saja kan juga. Mungkin yang belum pernah ngaji ke sini misalnya membayangkan nanti ngaji di sana kayak gimana ya? Ada absennya enggak ya? Boleh enggak ya saya? Ini kan pikiranmu kan macam-macam. Tapi begitu ke sini sekarang kamu ngerti ilmunya. Nanti datang lagi kamu sudah ngatur strategi. Oh situasinya kayak gitu, saya datangnya belakangan saja, nanti duduknya di pojok sana, kamu bisa ngatur. Lebih tenang. Maka kuncinya orang stres yang kedua itu ilmu. Ya tadi kalian misalnya belum ngerti tentang teori-teori cari yang humor dan lain sebagainya tadi, sekarang ngerti. Oh saya ini kok marah-marah ini urusan darah ini yang panas ini. Berarti jangan makan ini dulu, jangan ini dulu biar nggak tambah ngamuan. Ini sekarang kita ngerti ilmunya. Yang ketiga, filsafat. Apa manfaatnya filsafat? Filsafat itu memberi kita kerangka makna hidup, menunjukkan kita tujuan ideal hidup. Dan ini menenangkan. Banyak orang yang hidupnya tidak punya tujuan, tidak punya idealisme dan lain sebagainya, sehingga ngambang, sehingga mudah stres. Orang itu kalau punya tujuan hidup, punya visi, punya makna hidup,
Mungkin mengalami kegagalan-kegagalan kecil bagi dia biasa. Yang penting tetap lanjut menuju cita-cita besarnya. Dan cita-cita besar ideal itu ya kita menempuhnya lewat jalur filsafat.